Coba bayangkan ini, ada pupuk yang kerjanya bukan cuma menyuburkan tanaman, tapi juga berfungsi sebagai senjata pamungkas melawan hama paling ganas. Senjata yang benar-benar bisa membuat orong-orong, ulat kawat, dan larva kumbang hancur lebur. Fantasi? Bukan. Ini fakta. Di video ini, saya akan membongkar rahasia sebuah formula yang akan membuat para penyabotase bawah tanah ini lenyap dari kebun Anda untuk selamanya. Dan ini bukan sekadar bahan kimia mahal yang Anda beli di toko. Ini jauh lebih menarik dan pastinya terjangkau. Apa Anda masih percaya bahwa cangkang telur atau air sabun adalah satu-satunya solusi aman? Tonton video ini sampai habis, dan pandangan Anda tentang perang melawan hama akan berubah total. Siapkan diri Anda untuk terkejut. Setiap pekebun pasti kenal betul trio perusak ini, atau setidaknya tahu betul kerusakan yang mereka tinggalkan. Orong-orong, si bulldozer bawah tanah. Mereka menggali terowongan, memotong akar tanaman muda, dan meninggalkan tunas-tunas mati di belakangnya. Lalu ada ulat kawat, si pembunuh yang tenang dan tak terdeteksi. Larva mereka yang panjang dan keras, persis seperti kawat, melubangi kentang, wortel, dan bit Anda. Akar yang tadinya segar dan siap panen, seketika berubah jadi saringan yang tak layak simpan. Sementara itu, larva kumbang tanduk adalah monster yang tak pernah kenyang. Dengan rahangnya yang kuat, mereka dengan mudah memotong akar stroberi, bibit pohon muda, dan semak-semak yang pada akhirnya akan mati perlahan. Selama bertahun-tahun, kita berperang melawan mereka, menggali tanah, memasang perangkap, menyiram liang mereka dengan ramuan dan larutan, menghabiskan uang untuk insektisida yang terkadang berhasil, terkadang tidak, dan juga merusak tanah. Perang tanpa akhir ini menguras tenaga, dompet, dan bahkan harapan kita akan panen yang baik. Tapi hari ini, kita akhiri semua itu. Mari kita mulai dengan sebuah kebohongan besar. Selama bertahun-tahun, kita terus diyakinkan bahwa ada metode tradisional mujarab yang bisa menyelesaikan masalah hama dengan mudah dan cepat. Mulai dari cangkang telur untuk mengusir orong-orong, kulit bawang untuk ulat kawat, sampai menyiram dengan air kalium. Tentu saja, dalam beberapa kasus, ini mungkin memberikan efek pengusiran sementara. Tapi, mari kita jujur pada diri sendiri. Semua itu tidak membasmi hama. Itu hanya memaksa hama pindah sebentar ke bedengan sebelah. Orong-orong akan dengan mudah melewati cangkang telur Anda. Sementara ulat kawat hanya akan mengerutkan dahi mencium bau kulit bawang dan tetap melanjutkan pesta poranya pada kentang Anda. Hanya saja sedikit lebih dalam. Ini sama saja seperti mencoba mengusir sekawanan serigala hanya dengan melambai-lambaikan ranting. Masalahnya, metode-metode ini tidak menyentuh akar permasalahan. Mereka tidak menghancurkan populasi hama di dalam tanah. Mereka tidak bekerja pada telur dan larva pada berbagai tahap pertumbuhannya. Itulah sebabnya, dari tahun ke tahun, Anda mengulangi ritual yang sama, dan yang Anda dapatkan hanyalah jeda singkat, bukan kemenangan mutlak. Sudah saatnya kita mengakui, untuk menaklukkan musuh, kita butuh senjata, bukan sekadar orang-orangan sawah. Mari kita kenali lebih dekat si musuh utama ini, orong-orong. Ia bukan sekadar serangga biasa, melainkan seperti mesin penggali yang sangat canggih. Kaki depannya yang kuat, menyerupai sekop, dirancang khusus untuk menggali terowongan yang rumit dan bercabang hingga kedalaman 15 cm. Orong-orong adalah pemakan segala, omnivora. Mereka memutus akar bibit, melahap benih, menyantap umbi-umbian, bahkan cacing tanah sekalipun. Hanya dalam satu malam, satu ekor saja bisa menghancurkan hingga 15 tanaman. Namun, hal yang paling berbahaya adalah daya reproduksinya. Induk betina mampu bertelur hingga 500 butir di sarang bawah tanahnya. Hanya dalam beberapa minggu, segerombolan orong-orong muda yang kelaparan akan menetas. Mereka kemudian menyebar ke seluruh lahan, dan masalahnya berkembang secara eksponensial. Anda mungkin bisa menangkap 1, 2, atau bahkan 10 ekor menggunakan jebakan bir atau madu. Tapi apa gunanya itu jika di bawah tanah
ratusan hama generasi baru sudah siap menetas. Inilah mengapa metode pengendalian orong-orong yang hanya berfokus di permukaan seringkali gagal total. Kita harus menyerang bukan hanya prajurit yang sendirian, melainkan langsung ke markas dan barak mereka yang berada jauh di dalam tanah. Musuh nomor 2 adalah ulat kawat atau wireworm. Banyak yang meremehkan hama ini karena dia tidak sejelas atau sebesar hama lain, misalnya orong-orong. Dia tidak meninggalkan bekas galian yang terlihat di permukaan tanah. Kerjanya adalah sabotase diam-diam dari dalam. Ulat kawat adalah larva dari kumbang pelatuk, dan bahaya utamanya terletak pada umurnya yang panjang. Ia hidup dan merusak di dalam tanah selama 3-5 tahun, sebelum akhirnya berubah menjadi kumbang dewasa. Bayangkan, 5 tahun merusak tanpa henti. Dia sangat suka umbi-umbian yang mengandung pati. Kentang adalah makanan favoritnya. Dia menggigit umbi dan membuat lubang-lubang kecil yang sempit, mirip seperti lubang kawat. Kentang yang sudah rusak seperti ini tidak hanya kehilangan nilai jual, tapi juga menjadi pintu masuk bagi jamur dan bakteri, sehingga cepat busuk saat disimpan. Kerusakan yang sama juga terjadi pada wortel, bit, dan lobak. Masalah ini semakin parah karena ulat kawat menyukai tanah yang asam dan banyak ditumbuhi rumput liar seperti rumput gerinting yang sering kita temukan di lahan kita. Melawan hama ini sangat sulit karena ia terus-menerus bermigrasi di dalam tanah mencari makan, sehingga hampir mustahil untuk menangkapnya. Dan musuh kita nomor 3 adalah uret, alias larva kumbang Mei. Jika orong-orong adalah pelari cepat atau sprinter, maka uret ini adalah maratonis penghancuran sejati. Larva yang gemuk, putih dan berbentuk C ini punya nafsu makan yang luar biasa, didukung rahang yang sangat kuat. Pada tahun pertama kehidupannya, ia hanya makan humus dan akar-akar kecil. Tapi, memasuki tahun kedua dan ketiga, ia bermetamorfosis menjadi monster yang sesungguhnya. Target utamanya adalah akar. Uret bisa melahap habis sistem perakaran pohon apel atau ceri yang masih muda, memastikan kematian bibit tersebut. Belum lagi bicara soal stroberi, yang akar-akarnya yang lembut adalah santapan favorit uret. Pernahkah Anda perhatikan, rumpun stroberi tiba-tiba layu dan dengan mudah tercabut dari tanah? Kemungkinan besar, itu adalah ulah si uret. Hanya dengan 1 atau 2 larva saja, mereka bisa menghancurkan 1 meter persegi petak stroberi. Mengingat seekor kumbang betina bisa bertelur hingga 70 butir, skala bencana ini bisa jadi sangat kolosal. Mengumpulkan mereka satu persatu saat mencangkul adalah sia-sia, ibarat setetes air di lautan, karena sebagian besar bersembunyi di dalam tanah yang dalam. Ketika menghadapi musuh sekuat ini, banyak pekebun yang putus asa langsung mengambil senjata berat. Insektisida kimia yang kuat. Ya, memang efektif. Tapi, dengan harga berapa? Kebanyakan dari produk ini adalah racun berspektrum luas. Mereka tidak hanya membunuh hama, tetapi juga memusnahkan segala kehidupan di dalam tanah. Mikroorganisme baik yang bertanggung jawab atas kesuburan dan cacing tanah, asisten utama kita dalam menciptakan tanah yang gembur dan sehat. Selain itu, bahan kimia dapat menumpuk di tanah dan di tanaman itu sendiri, lalu berakhir di meja makan kita bersama hasil panen. Apakah kemenangan seperti ini sepadan dengan kesehatan kita? Lagi pula, seiring waktu, hama akan mengembangkan resistensi terhadap bahan kimia, dan setiap tahun kita membutuhkan pestisida yang semakin kuat dan semakin beracun. Ini adalah jalan buntu yang mengubah kebun kita yang hidup dan bernapas, menjadi gurun yang steril dan tidak bernyawa. Oleh karena itu, sangat penting untuk menemukan solusi yang pada saat bersamaan mematikan bagi hama, namun bermanfaat atau setidaknya netral bagi ekosistem di lahan kita. Jadi, apa sebenarnya pupuk misterius yang mampu menyelesaikan masalah ini? Saya tidak akan membuat Anda penasaran lagi. Ini adalah zat yang mengandung amonia dalam konsentrasi tinggi. Yang paling mudah didapat dan paling dikenal adalah larutan amonia atau spiritus ammonia, yaitu larutan air amonia dan juga amonium nitrat, pupuk nitrogen yang sangat populer. Ya, benar sekali. Itu adalah bahan-bahan yang selama ini Anda gunakan untuk menyuburkan tanaman.
Namun, seluruh rahasianya bukan hanya terletak pada fakta penggunaannya, melainkan pada konsentrasi yang tepat, waktu aplikasi, dan cara pemberiannya. Kita tidak akan sekadar memberi nutrisi pada tanaman. Kita akan mengubah pupuk biasa ini menjadi senjata kimia terarah yang sesungguhnya. Kita akan menciptakan kondisi di dalam tanah, hanya untuk sementara waktu, yang tidak memungkinkan bagi hama serangga untuk hidup. Namun, pada saat yang sama, ini akan memberikan dorongan pertumbuhan yang luar biasa bagi hasil panen kita. Inilah prinsip Genius 2 dalam 1 yang dirahasiakan oleh produsen insektisida mahal. Mengapa mereka harus mengungkapkannya jika mereka bisa menjual 2 botol berbeda kepada Anda dengan harga 3 botol? Lalu, bagaimana pupuk nitrogen sederhana, seperti amonium nitrat atau larutan amonia, bisa berubah menjadi alat pembasmi yang mematikan? Rahasia ada pada proses kimiawinya. Tapi jangan khawatir, saya akan jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Ketika zat ini bersentuhan dengan tanah yang lembab, terjadi reaksi hebat yang melepaskan gas amonia. Amonia adalah gas, dan gas inilah yang kemudian bertindak sebagai algojo bagi para penghuni bawah tanah. Berbeda dengan kita, serangga tidak memiliki paru-paru. Mereka bernapas melalui lubang-lubang kecil di tubuh mereka yang dikenal sebagai spirakel. Gas amonia yang pekat ini langsung meresap melalui spirakel tersebut, masuk lurus ke dalam sistem tubuh hama. Ini menyebabkan luka bakar kimia instan pada jaringan internal yang sensitif, sekaligus melumpuhkan sistem pernapasan mereka. Bayangkan Anda berada di sebuah ruangan di mana udaranya tiba-tiba berubah menjadi asam yang sangat menyengat. Mustahil untuk bertahan hidup. Inilah yang terjadi pada hama seperti jangkrik tanah atau larva kumbang. Cangkang kitin mereka mungkin kuat dari luar, tapi dari dalam, mereka sama sekali tidak berdaya melawan serangan gas ini. Dan semua ini terjadi hanya dalam hitungan menit di bawah permukaan tanah. Keunggulan utama metode ini terletak pada efek gandanya. Kita tidak sekadar membasmi hama, tapi pada saat yang sama, kita juga memberikan nutrisi pada tanaman. Nitrogen adalah elemen yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman apapun. Ia bertanggung jawab penuh atas perkembangan massa hijau, seperti daun dan batang. Setelah amonia selesai menjalankan tugasnya yang mematikan, ia tidak lantas hilang tanpa jejak atau meracuni tanah. Ia justru melanjutkan reaksi kimia dan berubah menjadi bentuk nitrat dan amonium yang sangat mudah diserap oleh sistem perakaran tanaman. Hasilnya, kita mendapatkan efek yang unik. Pertama, tanah akan melalui semacam desinfeksi dari hama. Setelah itu, tanaman di lahan yang sudah bersih ini langsung menerima dosis nutrisi super kuat yang mereka butuhkan. Mereka mulai tumbuh lebih cepat, menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Berbeda dengan insektisida murni yang hanya meracuni, produk kita bekerja untuk jangka panjang, meletakkan fondasi bagi panen melimpah di masa depan. Ini bukan sekadar pemusnahan hama, ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan kebun Anda. Sekarang, mari kita bahas lagi judul bombastis kita tadi. Apa sebenarnya maksud dari frasa merobek hingga berkeping-keping itu? Memang, ini hanyalah metafora yang kuat, namun sebenarnya ia menggambarkan dengan sangat tepat apa yang terjadi di tingkat mikroorganisme. Seperti yang sudah kita bahas, amonia dalam bentuk gas akan masuk dan menyusup ke dalam tubuh serangga melalui sistem pernapasan mereka. Hal ini menyebabkan kelumpuhan yang instan dan membakar organ-organ internal. Namun, dampaknya tidak berhenti sampai di situ. Konsentrasi zat yang tinggi juga bersifat merusak pada lapisan luar kulit, terutama pada larva muda yang memiliki kitin yang masih sangat lembut. Terjadi dehidrasi yang cepat, atau dengan kata lain, pengeringan jaringan secara drastis. Sel-selnya benar-benar meledak dan pecah akibat gangguan mendadak pada keseimbangan osmotik. Bagi serangga, ini adalah kematian yang sangat cepat dan menyakitkan. Seluruh tubuh serangga mengalami tekanan dan stres yang kolosal, lalu benar-benar hancur dari dalam. Jadi, meskipun kita tidak dapat menyaksikannya secara langsung, di bawah permukaan tanah tengah terjadi drama nyata, di mana para hama ini tidak memiliki peluang sekecil apapun untuk bertahan hidup. Ini adalah aksi pemusnahan yang total, bukan sekadar efek penolak atau pengusir, yang menjamin eliminasi hama secara menyeluruh di zona pengaplikasian. Sebelum kita membahas resep-resep spesifik, ada satu hal yang paling penting, keselamatan. Kita berurusan dengan zat-zat yang sangat pekat, jadi kita tidak boleh mengabaikan aturan. Pertama dan utama, selalu gunakan sarung tangan karet saat bekerja. Amonia dan larutan nitrat bisa menyebabkan iritasi atau luka bakar kimia pada kulit. Kedua, lindungi saluran pernapasan Anda.
uap amonia sangat menyengat. Oleh karena itu, saat menyiapkan larutan, apalagi di ruang tertutup, gunakan respirator atau setidaknya masker medis. Lakukan pekerjaan ini di luar ruangan atau di gudang yang berventilasi baik. Ketiga, jaga mata Anda. Sebaiknya gunakan kacamata pelindung agar cipratan yang tidak disengaja tidak mengenai selaput lendir mata Anda. Keempat, jangan pernah melebihi dosis yang disarankan. Lebih banyak bukan berarti lebih baik. Larutan yang terlalu pekat tidak hanya bisa membakar hama, tapi juga merusak akar tanaman Anda. Dan kelima, simpan zat-zat ini dalam wadah yang tertutup rapat, di tempat yang tidak terjangkau oleh anak-anak atau hewan peliharaan. Kepatuhan pada aturan sederhana ini akan membuat metode kita benar-benar aman bagi Anda dan tetap efektif secara maksimal. Mari kita bahas cara pertama dan paling efektif, pengolahan tanah sebelum tanam. Metode ini sangat ideal untuk area di mana Anda berencana menanam kentang, kol, tomat, atau tanaman lain yang sangat rentan terhadap serangan hama tanah. Waktu terbaik untuk pengobatan ini adalah musim semi, sekitar 1 hingga 2 minggu sebelum menanam bibit atau menyemai benih. Kita akan membutuhkan larutan amonia 10%. Campurkan dalam perbandingan 100 ml, 100 batah milia untuk 10 liter, 10 il, air. 1 takaran air ini cukup untuk mengairi sekitar 2 hingga 3 meter persegi, 2-3 metuapabea tanah. Siramkan larutan ini secara merata ke atas tanah yang sudah digali dan digemburkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Larutan akan meresap sedalam 15 hingga 20 cm, 15-20 cm. Ini adalah kedalaman tepat di mana larva dan hama dewasa bersembunyi atau bersiap untuk menyerang. Amonia akan bekerja maksimal, membasmi sebagian besar populasi hama tersebut. Dalam waktu 1 hingga 2 minggu, amonia akan sepenuhnya diproses oleh bakteri tanah menjadi nitrogen yang aman dan sangat bermanfaat. Saat tanaman Anda siap ditanam, tanah sudah bersih dari musuh dan penuh dengan nutrisi. Ini adalah awal terbaik yang bisa Anda berikan untuk hasil panen Anda. Lalu, bagaimana jika tanaman sudah terlanjur ditanam, namun Anda baru menyadari adanya jejak aktivitas hama? Contohnya, orong-orong yang meninggalkan jalur-jalur atau lubang khas di permukaan bedengan. Untuk kasus ini, kita akan menggunakan taktik serangan terfokus. Kita akan membutuhkan larutan amonia lagi, namun dengan konsentrasi yang lebih rendah agar tidak merusak akar tanaman. Cukup gunakan 1 sendok makan, sekitar 15 ml, untuk 10 liter air. Cari jalur pergerakan orong-orong yang masih baru. Ambil lidi atau tongkat kecil, lalu buat beberapa lubang tusukan secara hati-hati di sepanjang jalur terowongan sedalam 10 hingga 15 cm. Setelah itu, siramkan larutan kita ke dalam lubang-lubang tersebut. Gas amonia akan menyebar melalui jaringan komunikasi bawah tanah hama, dan mereka tidak akan punya jalan keluar. Metode yang sama bisa Anda gunakan untuk membasmi uret, terutama jika Anda menemukan tanaman stroberi yang mulai layu. Cukup buat beberapa tusukan di tanah di sekitar pangkal tanaman, lalu siram dengan larutan amonia. Ini adalah pekerjaan penembak jitu yang memungkinkan kita membasmi musuh secara lokal, tanpa harus memengaruhi seluruh area kebun. Kapan waktu aplikasi dilakukan adalah penentu utama keberhasilan. Jendela waktu paling efektif untuk penanggulangan hama secara menyeluruh adalah pada awal musim semi, yaitu segera setelah tanah mencair, namun hama belum keluar dari hibernasi musim dingin dan belum mulai berkembang biak secara aktif. Pada saat inilah mereka berada dalam kondisi paling rentan. Perlakuan pratanam yang sudah kita bahas sangatlah ideal dilakukan pada periode ini. Jendela waktu penting kedua adalah musim gugur, setelah panen selesai. Setelah membersihkan semua sisa-sisa tanaman, kita bisa melakukan perlakuan tanah yang serupa. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memusnahkan hama yang sedang bersiap menghadapi musim dingin, termasuk juga telur-telur yang mereka letakkan. Hal ini akan sangat mengurangi populasi mereka di tahun berikutnya. Sementara itu, selama musim panas, kita hanya menerapkan metode ini secara terbatas atau spot treatment. Sesuai kebutuhan, tidak perlu menyiram bedengan atau guludan dengan larutan amonia setiap minggu. Jika itu dilakukan, ini bisa menyebabkan kelebihan nitrogen di tanah. Akibatnya, tanaman akan menggemuk atau over-vegetative, yaitu hanya berfokus menumbuhkan daun dan batang hijau, yang merugikan pembentukan buah. Jadi, ingatlah, aturan sederhana ini.
Musim semi dan musim gugur adalah waktu untuk pembersihan besar-besaran, sedangkan musim panas adalah waktu untuk penanggulangan lokal. Mari kita ambil contoh spesifik, yaitu melindungi kebun kentang. Kentang adalah santapan lezat bagi berbagai hama, mulai dari ulat kawat, jangkrik tanah, hingga uret. Untuk melindunginya, kita bisa memanfaatkan amonium nitrat. Ini adalah pupuk berbentuk butiran atau granul. Efeknya memang sedikit lebih lambat, namun bekerja jauh lebih lama dibandingkan dengan larutan amonia. Ada dua cara penerapannya. Cara pertama adalah dengan menaburkannya saat penggemburan tanah di musim semi. Taburkan butiran granul di permukaan tanah dengan takaran 20-30 gram atau sekitar 1 sendok makan penuh per meter persegi. Setelah ditabur, segera gemburkan atau balik tanahnya agar butiran nitrat terkubur di dalam. Cara kedua, yang lebih hemat, adalah aplikasi secara lokal saat penanaman. Saat menanam kentang, masukkan 3-5 butir granul nitrat ke dalam setiap lubang. Pastikan butiran ini tidak menyentuh umbi kentang secara langsung. Tutup butiran tersebut dengan sedikit tanah, barulah letakkan umbi kentang di atasnya. Saat disiram atau terkena air hujan, nitrat akan mulai larut dan menciptakan zona perlindungan di sekitar umbi muda yang mematikan bagi hama. Selain melindungi, ini juga sekaligus memberikan asupan nitrogen yang dibutuhkan tanaman pada tahap awal pertumbuhan. Ini adalah serangan ganda terhadap musuh tanaman kita. Sekarang, mari kita beralih ke bedengan stroberi. Musuh utama di sini adalah uret atau larva kumbang. Hama ini menggerogoti akar, menyebabkan tanaman stroberi layu dan mati satu persatu. Disinilah larutan air amonia kembali akan membantu kita. Perawatan ini paling baik dilakukan saat musim tanam baru dimulai, ketika tunas baru mulai tumbuh, atau segera setelah panen selesai. Siapkan larutan encer. 1-2 sendok makan amonia berkadar 10% dicampur dalam 10 liter air. Sebelum melakukan prosedur ini, bedengan harus disiram terlebih dahulu dengan air biasa hingga tanah menjadi lembab. Hal ini penting agar reaksi berjalan dengan baik dan untuk mencegah akar tanaman terbakar. Setelah itu, gunakan alat penyiram, gembor, dengan kepala penyebar untuk menyiram dengan hati-hati pada celah antar barisan dan tanah di sekitar setiap tanaman. Usahakan jangan sampai menyiram langsung ke tengah tanaman atau mengenai daun-daun muda. Untuk 1 meter persegi bedengan, dibutuhkan sekitar 5-6 liter larutan. Prosedur ini akan menciptakan kondisi yang sangat tidak nyaman di zona akar bagi uret, memaksanya untuk mati atau pindah lebih jauh ke dalam tanah, menjauhi akar stroberi Anda. Sementara itu, tanaman stroberi sendiri akan mendapatkan sedikit tambahan nutrisi nitrogen yang justru sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya. Meskipun kita fokus pada 3 besar hama, metode ini juga sangat efektif melawan tamu tak diundang lainnya. Contohnya, semut. Mereka sering membuat sarang tepat di bedengan, memelihara kutu daun, dan jelas mengganggu pertumbuhan tanaman. Larutan amonia sangat membantu mengatasi masalah ini. Jika sarang semut mereka disiram, bau tajam amonia akan memaksa mereka untuk segera pindah dari tempat yang nyaman itu dan pergi dari kebun Anda. Selain itu, banyak jenis ulat gerayak atau ulat buah yang larvanya merusak kubis dan tomat juga tidak tahan dengan bau amonia. Perlakuan berkala pada tanah di sekitar tanaman tersebut dapat mengurangi populasi mereka secara signifikan. Bahkan lalat wortel dan lalat bawang pun terhalau oleh aroma tajam amonia. Tentu saja, ini bukan solusi 100% untuk membasmi semua hama di dunia. Namun, sebagai cara ampuh untuk membersihkan tanah dari penghuni utama bawah tanah, yaitu orong-orong, ulat kawat, dan uret, metode kita ini bekerja hampir sempurna tanpa cacat. Anda mengatasi masalah utama, dan perjuangan melawan hama lainnya pun menjadi jauh lebih mudah. Para pemilik kebun yang sangat perhatian seringkali punya pertanyaan yang sangat wajar. Bagaimana nasib cacing tanah? Mereka, kan, pahlawan kita. Cacing-cacing inilah yang menggemburkan dan menyuburkan tanah. Apakah perlakuan yang kita berikan ini akan membunuh mereka? Di sini, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami. Tentu saja, di area tempat kita memberikan larutan konsentrat secara langsung, bukan hanya hama yang mati. Sebagian mikroflora bermanfaat dan beberapa cacing juga mungkin terdampak. Namun, berbeda dengan bahan kimia keras yang meracuni tanah dalam jangka waktu lama, efek amonia ini sangatlah singkat. Hanya dalam beberapa hari saja, amonia akan sepenuhnya diproses menjadi nitrogen dan tanah akan aman kembali. Kedua, cacing tanah itu sangat lincah.
Begitu mereka mencium bau yang tajam, sebagian besar akan bergerak lebih dalam, atau pindah ke area samping, keluar dari zona perawatan. Dan setelah efek obatnya hilang, mereka pasti akan kembali. Terlebih lagi, setelah perawatan ini, tanaman Anda akan menjadi jauh lebih kuat, memiliki akar yang lebih banyak, dan masa daun yang lebih subur. Ini berarti lebih banyak bahan organik yang akan masuk ke dalam tanah. Hal ini akan menciptakan sumber makanan yang jauh lebih baik bagi cacing. Populasinya pun akan pulih dengan sangat cepat, bahkan akan berlipat ganda. Mari kita bahas soal biaya. Pengendalian hama itu seringkali memakan biaya yang sangat besar. Granul khusus untuk orong-orong, insektisida impor yang mahal untuk ulat kawat dan ulat gerayak, semua ini harganya tidak main-main. Dan biasanya, produk-produk ini hanya cukup untuk area tanam yang kecil. Sekarang, mari kita hitung. Satu botol cairan amonia di apotek harganya hanya receh. Sementara itu, satu karung amonium nitrat yang dibeli di pusat perlengkapan kebun bisa Anda dapatkan berkali-kali lipat lebih murah daripada satu paket insektisida bermerek dengan berat yang sebanding. Padahal, seperti yang sudah kita ketahui, Anda tidak hanya membeli racun, tapi mendapatkan dua manfaat sekaligus, perlindungan dari hama dan pupuk. Penghematan biayanya sangat jelas, namun ada juga keuntungan lain yang tidak langsung. Coba hitung. Sudah berapa banyak hasil panen yang hilang setiap tahunnya gara-gara hama? Berapa ember kentang yang terpaksa dibuang karena habis dimakan ulat kawat? Atau berapa banyak pohon stroberi yang mati sia-sia? Dengan menyelamatkan hasil panen ini, Anda sebenarnya menghemat jauh lebih banyak daripada sekadar biaya pembelian obat-obatan kimia. Ini adalah sebuah investasi yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda, bahkan sejak musim tanam pertama. Agar metode ini berhasil sempurna, penting untuk menghindari beberapa kesalahan umum yang sering terjadi. Kesalahan yang pertama adalah salah takaran atau konsentrasi. Beberapa orang berpikir, saya kasih lebih banyak deh, biar hasilnya pasti maksimal. Ini tidak boleh dilakukan. Anda berisiko membakar akar tanaman sampai hangus. Ikuti secara ketat proporsi yang sudah dianjurkan. Kesalahan nomor 2 adalah pengaplikasian pada tanah yang kering. Amonia atau pupuk berbasis nitrogen hanya bekerja efektif di lingkungan yang lembab. Jika Anda menaburkan bubuk atau menyiramkan larutan ke bedengan yang kering, hasilnya akan sia-sia. Lakukan penyiraman dengan air biasa dulu, baru kemudian lakukan proses pengolahan atau penyemprotan. Kesalahan nomor 3, mengabaikan prosedur keselamatan. Bekerja tanpa sarung tangan dan menghirup uap amonia secara langsung adalah bahaya besar bagi kesehatan Anda. Jangan malas melindungi diri sendiri. Dan kesalahan nomor 4 adalah mengharapkan keajaiban instan pada lahan yang sudah terlanjur parah. Jika kebun Anda sudah bertahun-tahun penuh dengan hama, satu kali pengobatan mungkin tidak akan menyelesaikan masalah 100%. Kuncinya adalah konsistensi atau sistematis. Lakukan pengolahan di awal musim dan pengolahan di akhir musim. Dengan begitu, setelah 1 atau 2 tahun, Anda akan melupakan hama seolah-olah itu hanya mimpi buruk. Dan yang paling penting, pahami ini, metode kami bukanlah pil ajaib, melainkan instrumen yang sangat ampuh sebagai bagian dari pendekatan terpadu untuk menjaga kesehatan kebun Anda. Agar kemenangan Anda melawan hama benar-benar tuntas, kombinasikan metode ini dengan teknik bercocok tanam lainnya. Terapkan rotasi tanaman secara ketat. Jangan menanam kentang di tempat yang sama secara berturut-turut setiap tahun. Hal ini dapat menguras nutrisi tanah dan memicu penumpukan hama. Kendalikan gulma, terutama jenis rumput liar yang sulit dibasmi, karena ini adalah inkubator alami bagi ulat kawat. Saat musim gugur tiba, lakukanlah pengolahan atau pembajakan tanah yang dalam. Tujuannya adalah menghancurkan tempat persembunyian hama selama musim dingin dan mengangkat larva mereka ke permukaan, di mana mereka akan dimusnahkan oleh cuaca dingin dan juga dimakan oleh burung. Tarik musuh alami hama ke kebun Anda, seperti burung jalak atau landak. Dengan menggunakan perawatan berbasis amonia sebagai senjata pamungkas dan mengombinasikannya dengan aturan-aturan tadi, Anda akan menciptakan kondisi di kebun yang sangat tidak nyaman bagi hama untuk hidup dan berkembang biak. Anda tidak hanya membasmi hama, tetapi Anda juga mengubah lingkungan itu sendiri, menjadikannya sehat, subur, dan produktif. Jadi, mari kita rangkum. Hari ini, kita sudah berhasil membongkar mitos yang mengatakan bahwa melawan orong-orong, ulat kawat, dan hama tanah lainnya adalah perang yang tak ada habisnya dan sangat menguras biaya. Kita telah belajar bahwa solusinya sebenarnya sangat mudah dijangkau.
Pupuk nitrogen yang umum dan harganya terjangkau, seperti larutan amonia cair dan amonium nitrat, jika diaplikasikan dengan tepat, akan berubah menjadi senjata ampuh yang sama sekali tidak memberi kesempatan pada hama-hama perusak di bawah tanah. Zat ini tidak sekadar mengusir, tapi membasmi mereka, bekerja layaknya serangan gas mematikan di dalam tanah. Yang hebatnya lagi, pada saat yang sama, zat ini juga memberikan nutrisi yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kita. Bayangkan saja, Anda sedang memanen kentang, dan setiap buahnya bersih, mulus, tanpa ada satupun bekas gigitan hama. Anda menikmati indahnya kebun stroberi, dan tidak ada satupun batang yang layu. Ini bukan sekadar impian, tapi realitas yang bisa dicapai oleh Anda semua. Tidak perlu lagi ada panen yang gagal atau tenaga yang terbuang sia-sia. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika informasi ini berguna bagi Anda, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe ke saluran ini, agar Anda tidak melewatkan rahasia-rahasia baru untuk panen yang melimpah. Dan sekarang, ada satu pertanyaan untuk Anda. Metode apa yang selama ini Anda gunakan untuk membasmi hama-hama ini? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.